Halo Sobat Juang, dimanapun berada. Alhamdulillah pada kali itu kita mulai lagi podcast Rumah Juang Podcast. Nah dari itu pada malam hari lebih tepatnya mungkin setelah di-upload nanti udah berapa hari lah dari itu. Dan kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Itu di Pontianak tuh, beliau terkenal dengan aktivis mahasiswa sang orator yaitu Bung Hafiz. Wah, kita beri tepuk tangan dulu untuk narasumber kita tuh. Wah, Oke, terima kasih Pak Ketua. siap. Udah diundang ke Rumah Juang Juang. Podcast. Wis, Ngari emang makasih. Oke, sebelum masuknya Nah. mungkin saya boleh Boleh diri. kenalan silakan. Oke, kenalkan diri saya. Nama saya Hafiz. Kebetulan saat itu masih menimba ilmu, ya, Siap. di salah satu perguruan tinggi Islam negeri di Pontianak. Satu-satunya. Satu-satunya bukan salah satu-satunya. Dan kebetulan saya sekarang sedang sesuai dengan nama podcastnya Ya. sedang berjuang di sebuah organisasi yang bernama Rumah Kejuangan. Kejuangan. Ya. Takutnya kita salah sebut tadi. Saya di belakang sebut-sebut olan Ya, ya. Takutnya kita nak nyabut Rumah Kejuangan, lalu disebut Rumah Juang. Iya yang kita paling Iya. takutkan ya kan. Oke. Tapi Diri itu kan sebagai Koordinator utama. Ya, kalau macam di KMKST ketua lah. Ketua lah, Ketua. Koordinator utama sekaligus Sekaligus founder. Wah, emang luar biasa jejak beliau dalam dunia organisasi. Bung lah ya, manggil ya. Bung atau apalah pokoknya mengalir lah pokoknya. Jadi Bung Hafiz mengenai Rumah Kejuangan itu kan sejatinya salah satu organisasi pergerakan saya lihat kan. Ya, arah-arahnya memang melihat rekam jejak dari beberapa tahun lah rasanya semenjak Rumah Kejuangan berdiri kan. Salah satu titik fokusnya memang ke arah pergerakan. Jadi sejatinya gimana ya sejarahnya ya? Jadi Rumah Kejuangan itu lahir di tahun 2022. Nah, itu sebenarnya adalah efek respon saja Pak. Respon dari isu bahwa ada yang nak ngerubah konstitusi. Maksudnya waktu itu tahun 2022 bahwa presidennya boleh mencalonkan diri kembali ataupun periode ketiga. Boleh. Jadi sebenarnya berikan respon bahwa pemuda hari di tahun 2022 kita mau membuktikan bahwa pemuda bisa masuk ke dalam jalur dan bisa memberikan respon atau ikut andil dalam melihat pergerakan bangsa saat isu nasional. Belum ke daerahan seperti kalau KMKS kan udah terbiasa memang fokusnya ke daerahan karena memang membawa nama daerah. Di Rumah Kejuangannya lebih fokus kami adalah literasi politik dan demokrasi. Yang jelas kegiatannya mungkin ada organisasi beberapa yang hampir sama yang mengurusi demokrasi juga kan. Salah satunya mungkin Pokja, Rumah Demokrasi. Tapi kalau kan lebih kepada tahapan ataupun pengawasan partisipasi. Betul. Kalau kami lebih memberikan logika politik atau literasi politik kepada para pemuda. Dari 2022 sekarang udah 2024. Alhamdulillah kita sudah terjun juga ke dalam dunia demokrasi sebagai penyelenggara waktu Memang beliau tuh kalau kawan-kawan tak tahu, beliau tuh merupakan salah satu lah waktu yang ambil andil dalam penyelenggaraan pemilu di 2004 sebagai badan ad hoc KPU di tingkat tingkat kecamatan pemangkat. Luar biasa beliau tuh jadi secara track record beliau sebenarnya materi yang sangat luar biasa. Selain beliau tuh sebagai aktivis di pergerakan, beliau tuh pun rasanya udah biasa juga mengadvokasi masyarakat dan sebagainya lah. Belum terlalu lah, ada lah beberapa sedikit lah, dan terlalu banyak lah. Tapi Pak. Apa ya? Saya boleh sambil boleh silakan. Soalnya undaan bebas saya daan ngopi rasanya kurang afdol. Kalau ngopi. Boleh Pak, lanjut Pak. Kita itu kan cerita tentang perjuangan, pergerakan dan sebagainya. Tentunya kita itu kan sebagai kalangan pemuda kan udah terkenal rasanya dengan berbagai macam pergerakan. Bahkan kalau antum kan lebih paham lah dari saya kan. Sejarah yang saya baca, sampai adanya pemuda mungkin pada hari itu Indonesia belum merdeka rasanya kan. Karena waktu kan penggeraknya memang pemuda di kalangan tua kan. Dorongannya lah. Kemauan udah ada di kaum tua kan. Yang menculik kaum tua maksudnya bahasa kasar ya.
Tema kita pada hari itu kan tentunya jelas partisipasi pemuda, khususnya pada tahun-tahun politik lah di tahun 2024 kan. Yang lalu kita udah Yang melalui lalu dah kan. Nah, mungkin ya bisa diri ceritakan kalau oh gimana. ya kilas balik kita lah kilas di balik di dulu. pemilu, di Nah, pemilu. sebelum kita bicara tentang masa depan, tantangan kala pada Ah. saat pilkada. Mungkin Ya. boleh ceritakan. Oke. Jadi Pak, yang simpelnya adalah waktu pemilu 2024 ya. Ya. Sebenarnya ada hal yang sangat menarik ya untuk kalangan pemuda saat ini. Ya. Pertama dengan banyaknya yang keikutsertaan pemuda dalam penyelenggaraan. Saya lihat di beberapa daerah memang banyak yang menjadi penyelenggara ya adalah memang kaum muda. Karena mungkin karena efek dari evaluasi 2019 yang banyak makan korban enggak saya. Selain ini ya katanya memang hari itu yang lebih didahulukan adalah kawan-kawan mahasiswa. Oh, iya. Di situ udah dapat lagi lah kita bahwa ternyata mahasiswa sebenarnya diikut sertakan. Iya. Cuman banyak mahasiswa yang hari itu belum sadar bahwa dia diikut sertakan. Iya. Bahkan sampai KPU RI pun memberikan respon yang baik kan dengan mahasiswa harus ikut serta di dalam penyelenggaraan langsung, ya. bukan hanya partisipasi dari luar penyelenggaraan dan lain-lain. Sebagainya lah. Di pemilu 2024 iklim politik di Indonesia lah. Lebih khususnya kita kalau saya karena penyelenggara di Sambas, saya lihat iklim politik di pemilu ya tidak terlalu memanas. Karena yang pertama mungkin pemilih sudah mulai cerdas. Ya. Sudah mulai cerdas ya dengan bagaimana memberikan pilihan dirinya untuk ke depan. Tapi yang masih banyak menjadi evaluasi ya pastinya lagi dan lagi tentang money politik. Yeah. Politik uang itu tidak bisa dihilangkan. Tapi di tahun ini yang anehnya adalah tidak ada black campaign, tidak ada kampanye gelap. Tidak ada kampanye gelap yang saling menyalahkan atau saling menjelekkan calon-calonnya. Yang lebih banyak memang bertarungnya adalah di kos politik. Yeah. Hari itu pun sebenarnya di pemuda masih banyak yang belum mengerti ya. Jadi pada akhirnya pemuda hanya dapat posisi sebagai penggelembungan massa yang dilakukan oleh beberapa oknum ataupun praktisi politik. Ya. Itu yang sebenarnya menjadi pikiran kita bersama, apa yang akan kita hadapi ke depan itu hal yang paling memberi tantangan besar. Setelah pemilu 2024 kita kan bentar lagi pilkada 2024. Ya, pilkada. Pastinya pilkada 2024 yang paling saya khawatirkan adalah black campaign. Jelas. Kalau di Sambas sudah terasa sampai sekarang. Udah terasa ya, Pak, udah terasa. Saya tidak terlalu tidak terlalu mengikuti untuk kan pilkada di Kabupaten Sambas saya tidak terlalu mengikuti. Belum ya. Karena inilah tema kita kan, Pak. Tema kita. Jadi menurut saya kalau saya dari segi penyelenggara, saya sangat merasakan sekali bagaimana melakukan tahapan pemilu yang kata orang pemilu ini mudah sebenarnya, ini curang dan lain-lain. Sebenarnya tidak curang. Banyakkan orang membahas itu kecurangan dan lain-lain. Ya ini karena pemegang sistemnya ada di penyelenggara, KPU lebih khususnya kepada KPU, maka KPU menjadi kambing hitam untuk dan lain-lain. Padahal masih banyak unsur-unsur penyelenggara yang lainnya. Di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 kan udah jelas bahwa penyelenggara itu terliput daripada DKPP, Bawaslu dan KPU. Jadi jangan artikan bahwa KPU saja yang menyelenggarakan pemilu, padahal dalam unsur penyelenggara pemilu itu. Dan yang masih banyak kurang menjadi evaluasinya adalah mungkin di prinsip penyelenggara pasal 3 tahun 2000 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Profesionalitas, proporsional. Nah, itu yang masih sangat harus banyak dipelajari. Saya sendiri pun untuk pada tahap profesionalitas itu sangat sangat sulit lah Pak, terutama cerita dari bantu lah. Itu yang berat tuh kalau ada bahasa bantu. Tapi pemilu 2024 saya bisa pastikan di Kabupaten Sambas aman, damai dan tentram dan sejahtera lah pokoknya. Semoga yang dilantik nanti ini para legislatif, wakil-wakil kita di Kabupaten Sambas bisa bekerja dengan baik lah untuk 5 tahun ke depan. Bulan September ya? Bulan September ya, saya dengar bulan September pelantikan. Nah, itu sudah mulai titik awal mereka bekerja sebagai wakilnya kita di daerah-daerah dan dapil-dapil. Yang asiknya juga pemilu 2024. Iya. Apa ya? Bang Dimas pasti ngikuti kan? Ikutlah. Bahwa kita ada pemekaran dapil. Ya. Mungkinnya salah satunya yang menjadikan pertarungan kos politik di Kabupaten Sambas sih saya rasa sangat
intens lah saya kasih kan. Gimana menurut? Tidak Pak Agus hanya tuh? kos sih Pak. Kalau aku sendiri lihat dengan pecah dapil Ah, yang dulunya kampung kita ya, Iya. dan tahu lah ada dirahasiakan keadaan. Yang Oh. dulu kampung kita hanya satu calon yang masuk. Hmm. Di 2024 itu pertarungan di kampung ataupun di sampai setingkat dusun di pedalaman ya udah luar biasa karena mungkin lokasinya sempit. Ya, betul. Kan hari itu kan macam dapil berapa ya? Di Direk tinggal di dapil berapa? Dapil Daerah pemilihan Teluk berapa? Keramat, Dapil 6. Dapil 6, Teluk Keramat dengan Tangaran, Tangaran, 2 6. kecamatan. Ya. Macam dapil saya Pemangkat, Semparu. Semparu. Yang dulunya dapil kita luas. Betul. Orang bebas dong menentukan aku di dapil aku di dusun desa itu ataupun di Kecamatan lah. kecamatan itu gitu. Bisa berbagi lah deh, tapi saat itu tidak ada cerita berbagi. Memang dah pertarungan strategi maupun kos politik ya sangat menentukan untuk kemenangan. Yang dulunya incumbent ataupun yang terpilih di beberapa periode yang lalu bisa jatuh di 2024. Kalau fenomena di Pemangkat sendiri kan banyak juga di Kabupaten Sambas hampir rata-rata yang duduk ini 50% baru, 50% masih Yang incumbent. lama. Ya, Berarti anu lah, jadi seimbang lah. seimbang. Semoga kalau di pemerintahan seimbang. Mudahannya ya. Harapannya. Harapan saya di tubuh DPRD seimbang. Nah, iya sebenarnya. Karena kalau kita litik bicara tentang fenomena pemilu 2024 ya. Memang banyak saya litik ya no. Sekarang sepertinya dewan-dewan tuh ya dengan pecahnya dapil tuh banyak memasang keluarganya, anak-anaknya dan sebagainya. Sehingga kalau yang kita takutkan dewan itu menjadi sarangnya oligarki di sini ya, yang kita tindakan. Jadi terjadinya politik dinasti Ya, yang paling betul. ditakutkannya. Kalau saya kira sih enggak, Pak. Karena sejatinya ya kalau dalam dunia politik ya, Pilihan rakyat. ya siapapun berhak Ya, betul. Saya Pak Ketua mungkin di periode depan berhak untuk menciptakan itu. Karena dari dasar kata politik itu saja itu adalah kekuasaan. Ya. Maka partai politik ya adalah sebuah organisasi untuk merebut atau mencapai sebuah kekuasaan. Jadi wajar aja kalau dalam politik ada seorang dewan menaruh keluarga atau siapa dia. Karena kekuasaan itu susah didapat, Pak. Kalau pada akhirnya kita kehilangan kekuasaan, kita tidak akan bisa menyampaikan aspirasi langsung. Karena dengan kekuasaan lah kita bisa menjalankan roda pemerintahan itu. Kalau kita tidak punya kekuasaan, apa yang bisa kita lakukan? Maka kekuasaan pun sebenarnya ada diletakkan di masyarakat. Maka kita wakilkan dengan adanya dewan. Padahal kita ada kekuatan lain yang dinamakan dengan civil society. Atau kekuatan masyarakat kelas bawah. Yang sebenarnya kalau dia bergabung terjadilah suatu kekuatan. Nah, iya Pak, Pak. Tapi kan gitu, Bung Hafiz. Saya kan menitik gimana tanggapan dari beberapa masyarakat lah, khususnya kaum-kaum pemuda dan sebagainya. Yang dengarkannya tadi. Jadi dalam proses maklum lah kita kan di pemerintahan kan tetap ada. Nah, kita tidak bisa anu lah. Iya lah, Terlalu kan, dia kan tahu sampai tahu aja kan ya kayak deh. Cuman kan kita dan juga bisa terlalu terbuka tuh karena takutnya karena karena kita sedang on air oke. Jadi gitu takutnya kan dalam proses demokrasi kalau di khususnya di rapat paripurna dan sebagainya kan tentunya dengan adanya dinasti politik tadi ya yang terpilih itu tentulah manut dengan yang sindo, betul enggak? Iya. Nah, yang kita takutkan kan tadi kita tuh udah nyampaikan gitu tapi situ tuh nolak yang sindo tuh. Iya. Jadi aspirasi yang sampaikan masyarakat tuh tidak sampai. Oke. Nah, yang kita takutkan. Yang paling kita takutkan ya. Tapi kalau aku melihat sebenarnya bagaimana tinggal kita melihat rasionalitas hari ini. Keterlibatan pemuda di dalam penyelenggaraan pemilu ya sebenarnya sudah menentukan, Pak. Makanya sebenarnya dengan adanya podcast kita hari itu, saya coba melihatkan sesuatu ke hadapan kawan-kawan bahwa sebenarnya yang paling penting adalah sebelum kita memilih, Pak. Nah, walaupun itu anak si A misalnya ataupun ia adalah orang kuat. Nah, dari logika politik di awal saja udah salah, Pak. Macam kita menuju pilkada, kita lihat kekayaan masing-masingnya. Sebenarnya yang kita lihat bukan apa, adalah kemampuan bagaimana dia mengakomodasi ataupun mengorganisir tadi kekuatan-kekuatan ketika dia kampanye tadi. Dia melihat apa yang ada di lapangan, dibawanya ke dalamnya.
Apalagi dengan banyaknya pemuda hari itu, kita berharap besar bahwa di tubuh DPRD ya mulai punya perubahan atau inovasi baru karena Iya. banyak yang pemuda di dalam. Banyak sih. Banyak kan? Bahkan yang saudara saya umur 22 tahun masih udah ada dia jadi dewan. Di dapil mana ya? Di dapil 7. 7. saudara Oh, saya. tahu saya orangnya. Kalau di dapil kami kan 25 tahun. Ah, kurang lebih lah. Di 25 tahun. Saudara saya. Jadi di angke apa namanya? Usia milenial Ya. bukan hanya jadi pemilih, Pak. Ya. Tapi udah berpartisipasi langsung di dalam sebagai peserta di umur milenial. Milenial. Atau saya boleh buka sedikit data di pemilu waktu ya, Pak? Boleh, Ya kan? boleh. Boleh kan? Partisipasi Kabupaten Sambas mendapatkan peningkatan yang dulunya 69%, sekarang naik di 72% kalau tidak salah ya. Kalau Cukup banyak berarti. cukup banyak ya. Kalau salah mohon maaf ya KPU Sambas ya. Mohon maaf. Misalnya Kurang lebih segini. kurang lebih Oh. saya seingat saya 72% sampai ke atas lah. Dan yang menduduki peringkat tertinggi sebagai pemilih, Pak. Di data pemilih itu karena kebetulan waktu itu saya divisi data pemilih. Yes. Memang linear tuh. Harus. Jadi ya menduduki tertinggi itu adalah Gen Z, Pak. Gen Z Z. di angka 34%. Milenial dan Gen Z atau Gen Z ya? Gen Z ya. Gen Z Dan ya. milenial itu terletak 24% sebagai pemilih. Berarti Total kurang lebih 58% itu dikuasai oleh pemuda, Pak. Tapi kalau pada akhirnya pemuda hari ini tidak bisa menggunakan logika politiknya atau naluri politiknya dengan baik, maka saya kira pemimpin ataupun pimpinan daerah gitu yang akan dilahirkan ini tak akan bisa inovasinya tak akan berjalan dengan Ya, baik ya. kalau tidak melibatkanlah pemuda. Sebenarnya kan yang paling gampang dari pemuda, enggak tahu lah kalau di pikiran Pak Ketua. Kalau saya jujur kalau pemuda cuman satu aja permintaannya, Pak. Minta dilibatkan dalam setiap hal. Ya. Dari setiap pembangunan atau evaluasi yang ada di daerah dan lain-lain, minta dilibatkan. Karena keterlibatan kita secara langsung memberikan inovasi-inovasi. Kan apa pemudanya masih energik, Pak. Betul. Contohnya kita Hmm. ngetek itu di jam berapa orang dan tahu tuh Bukan kan. lagi. Padahal itu udah sangat-sangat larut gitu kan. Udah dalu masih kita. Udah dalu tapi kita masih punya energi, Pak. Oh, betul. Energi kita masih luar biasa Masih untuk sadar menyampaikan. Nah, Tambah kopi, rokok tambah lagi kan. kopi, rokok lagi kan. Wah, nikmat sudah hidup nih. Nikmat. Kopi itu. Nah, jadi mungkin saya kira kita bertukar pikiran aja, Pak. Sebenarnya apa sih yang diinginkan oleh kami? Iya. Nah, mungkin ia menjadi misteri Mas ya. Yang diinginkan Rumah Kejuangan adalah bahwa hari ini pemilih benar-benar cerdas dalam menentukan pilihannya. Dimulai dari dari sebelum menentukan pilihannya itu ada yang pertama lihat latar belakang. Hari ini kita tidak banyak lihat latar belakang, Pak. Misalnya si A nyalon, kita tidak lihat latar belakangnya, track recordnya dan lain-lain. Karena kita kaum intelektual, karena kita tuh kaum intelektual kuliah sampai bertahun-tahun di Pontianak tuh kalau saya kira balik ke kabupatennya masing-masing dan bisa menggunakan yang mahasiswa terkenal dengan logis berpikir, saya kira yang paling penting adalah latar belakang. Setelah yang paling penting adalah apakah orang itu mampu membawa perubahan besar yang terjadi yang lalu. Bukan berarti kita menyalahkan pemerintahan yang lalu, enggak. Pemerintahan yang lalu sudah sangat-sangat baik dalam menjalankan semua tugasnya, Pak. Yang mana itu? Eksekutif ke legislatif? Eksekutif lah, karena Eksekutif. kita kan mau pilkada. Beda. Kalau legislatif ya sudahlah, dia mau dilantik nanti biarkan dia bekerja, ya kan? Nanti kita lihat sepanjang jalan. Kalau dia tidak melibatkan kita, siap-siap berarti. Betul. Ya, itu bukan ancaman. Saya cuman ya kita kan check and balance-nya pemerintah, Pak. betul. Maupun itu legislatif, mau eksekutif, ya kan? Tentunya sebagai lembaga sosial kontrol kan selalu Ya, ada. kita mengontrol aja, Pak. Mengontrol aja sebenarnya, bukan ancaman, tidak ada ancaman di sini. Jadi sedikit pinggir jurang suara. jadi kita pengen lihat gitu bahwa siapa yang paling bisa menerima tantangan daripada pemuda. Karena keterlibatan langsung pemuda ini yang menentukan bagaimana perumusan. Janganlah kita bawa bahasa-bahasa politik di sini seperti bagi-bagi kue dan lain-lain. Ya itu terlalu, mohon maaf ya, terlalu kecil berpikir kalau sampai pada akhir itu. Padahal apapun kepentingan yang kita bawa itu adalah kepentingan masyarakat banyak, Pak. Karena kita belajar betul di Pontianak. Nah, Bapak juga belajar di Pontianak. Kita sama, Pak, hari ini
belum menyelesaikan perkuliahan kita yang menjadi PR kita itu. Sudah dibuka. Oh, sangat dibuka. Wah, kita masih takaan di gimana takaan takaan kuliah. Jadi aku melihat setelah latar belakang yang dilihat adalah pemuda ya harus melihat siapa yang bisa membawa kepentingannya. Kepentingan banyak lah, bukan kepentingan hanya pemuda tapi di kaum tua. Makanya dorongan-dorongan yang besar dari kita hari itu semuanya harus harus diakomodir. Kalau tidak diakomodir ya Bapak tahu lah kalau pemuda yang masih energik nih kan begitulah. Benda dengar. Takutnya bernyanyi Pak. Nanti yang di atas bergoyang pula kan. Gitu. Itu aja sih Pak. Nyanyi mau atau warna putih. Atau warna putih aduh. Udah lama Pak kita ndak itu Pak. Terakhir berapa Pak? Terakhir kapan tuh Pak? Kalau di Kabupaten Sambas? Terakhir Sambas. Boleh. 2000 berapa ya? 2021 ya? 21 ya? Belum, udah Rumah Kejuangan udah ada. Ya. Berarti di atas 2022 Pak. Berarti 22 lah kayaknya. 22 lah, memang di 22. Rahasia aku setelah isu kita 3 periode mulai redam, naik ke pemerintah pusat mengakomodir semua kekuatan elemen karena aksi besar-besaran di semua daerah. Akhirnya tidak jadilah cerita 3 periode. Karena memang ya udah melanggar konstitusi Pak dan melanggar semangat reformasi. Betul sebenarnya. Tapi nak kesini jauh gila ya Pak. Harusnya ya. Ngeri juga. Nah, harusnya gimana Pak kalau menurut Bapak gitu bertukar pikiran lah Pak. Menurut Bapak bagaimana lah kira-kira misalnya gitu. Yang mana tuh? Ya misalnya ini demo terakhir kita 2022 itu udah 2 tahun. 2 tahun lah ya. 2 tahun. Harusnya ada demo sebelumnya itu. Itu sebenarnya 3 tahun tuh. 3 tahun kan? Itu kan udah ke 3 tahun menjabat. 3 tahun sebenarnya. Tapi ada satu Pak program yang saya senang dari Bupati kita Pak. Boleh ke saya ceritakan? Boleh, yang mana? Boleh Pak. Boleh. Saya tidak. Tapi itu bukan artian memihak. Tidak Pak. Kita kan sebagai pemerintah daerah, betul enggak? Dia sebagai pemerintah daerah dan Bupati kita Sambas sebagai rakyatnya. Ya betul. Nah jadi ada satu program yang terasa di masyarakat Pak. Yang mana? Karena kebetulan saya surveyor juga Pak. Nah saya surveyor. Jadi saya turun ke masyarakat untuk melihat elektabilitas dan lain-lain lah. Dan ternyata orang-orang di kampung ya merasakan sekali satu program aja. Satu programnya namanya Prosesar. Oh iya, Prosesar. Nah, bukan berarti kita branding pemerintahin tapi dari sih sebenarnya dah inovasi yang baik. Sekarang PR terbesar kita sebagai pemuda apa ya? Selain di bidang kesehatan. Nah, kalau saya melihat hari itu pemuda-pemuda Sambas ya harusnya dilibatkan dalam segala hal Pak. Pertama Satgas. Hari itu saya kira yang paling besar di Kabupaten Sambas apalagi KMKS selalu bawa adalah tentang kekerasan seksual kepada anak dan lain-lain. Nah, itu adalah masalah kita di periode-periode lalu, Pak. Karena kita pemuda tidak dilibatkan dan kita tidak tertarik. Persoalannya adalah pemuda hari itu adalah ketertarikan. Mungkin biak duduk-duduk di warung kopi, berbincang tentang hal ini, Pak. Betul. Tapi ketertarikannya untuk melakukan gerakan-gerakan atau ikut sertaannya dalam memilih pilihannya ya. Dia tidak ikut serta di sini. Padahal kalaupun misalnya kau mau kupilih, ya kalau pemuda harusnya kau mau kupilih, kau harusnya bisa bawa kepentingan itu. Nah, yang tidak ada di kita Pak. Makanya hari itu saya melihat fenomena di pemilu 2024 kita sudah mulai libatkan, apalagi di pilkada. Harusnya kita diikut libatkan, maupun itu kita di penyelenggara, mau kita itu di peserta, mau kita di pengawasan partisipasif lah Pak, di luar daripada Bawaslu dan KPU lah. Organisasi kan biasanya dijadikan pengawasan, kita harus mengawasi dan harus mencerdaskan. Mungkin ya Pak. Kita yang jauh kan? Lanjut jauh sebenarnya, betul ya gitu kan. Makanya tadi saya padahal saya tidak membranding pemerintah. Betul. Cuman kan saya coba memberikan contoh langsung. Betul. Pemuda pemilih lihat programnya apa yang paling terasa kan saya nyebutkan saya paling terasa cuman segi yang menolong masyarakat dari 10 ke Pak 10 program ke 8 ke 8 program unggulan hanya satu aja yang menjadi berarti kan kita tidak mengawasi Pak tujuannya kemana pemuda kemana hari itu kenapa cuman programnya yang terasa ke orang padahal mungkin program lain berjalan dengan baik ya kita tidak tahu karena ya mungkin karena dosis saya juga ada ikut serta jadi di pilkada sebelumnya ya. Mungkin Pak.
Tapi mungkin yang itu yang memang pelayanan yang orang karap hadiri gitu ya. Iya. Yang rumah sakit kan? Iya. Ya kan prosesar program sehat satu Apa sehat kesehatan gratis ya? ada program sehat satu Noropi. Ah, Ih, iya. betul kah? Betul ya. Nah, Galak iya ditit, ya ada Nah. nambah deh. Ah, oke, Pak. Bagus ya. Jadi gitu, Pak. Betul saya rasa menurut Panas Pak diskusi gitu, Pak. betul. Oh. Anak tuh lagi kan. Ah, boleh lanjut, Pak. Jadi dengan adanya kita sebagai pemuda sebenarnya kan tentunya kita harus menjadi balancing lah. Balancing. Nah, Ya, ya. sebagai penyeimbang pemerintahan dan sebagainya tentunya kritik-kritik kita pun harus didengarkan lah. Oh. Kan ya gede. Hmm. Itu kan yang kita rasakan lah. Mungkin antum merasakan juga. Oh, sangat Itu sikit-sikit kritik dah. Wah, ada kepentingan. dilarikan. Siapa itu? Ya Apa kan? namanya kalau rumah kejuangan nyebutnya iya lebih kepada apa namanya tadi ya? Sentimental yang dibawa ke depan kan. betul. Bukan daripada masalah apa yang kita angkat tapi sentimennya yang Oh. diangkat. Selalu cari siapa tuh? Siapa itu pelakunya? Kan? Ah. Siapa orang belakang tuh? Oh, itu mudah habis tuh. Itu tuh bosnya ya. Salah. Mudah Padahal- MBS tuh. Ah, salah. Jadi saya rasa yang menjadi salah satu menghalang gitu lah khususnya di pemuda Pemuda. boleh Ya, sama kita dalangnya. dan juga kalau menurut saya gitu Pak Hafiz Bung Hafiz direct tadi kan madahkan bahwasanya pemuda harus dilebatkan tapi gimana kalau misalnya ada memang bukan ya gitu ya, oknum lah ya bahasanya ya, oknum Ya. calon-calon yang memang mengedepankan atau mengatasnamakan ingin bahasanya memberdayakan atau memperlibatkan pemuda tapi Ada pada yang- saat realisasinya Nol. Oh. Zero. Ya, Zero. gimana ya menurut diri? Apakah kita harus menghindari orang-orang seperti ini ataupun strategi jitunya? Kalau kami di rumah kejuang melihat bahwa isu pemuda ya diangkat ya Pak. Ya. Iya udah terlalu Pak. Terlalu kuno. Karena di setiap pemilihan yang selalu diangkat pasti pemuda. Ya. Karena pemuda tadi iya sudah kita bisa lihat secara data dan fakta memang pemuda hari itu setengah dari pemilih. Ya 50-an. Ya 58% tadi Ya. yang saya sampaikan 58% dengan jumlah sekian lah di setiap Gen Z dan DPT ini. milenial khususnya. Gen Z dan milenial. Jadi isunya dibawa hanya sebenarnya untuk menggelembungkan massa. Ya. Nah, makanya sebenarnya kita itu Pak sebagai pemuda Sambas juga yang hadir di tengah-tengah hari itu ya, kita harus memberikan pembelajaran kepada kawan-kawan bahwa kepentingan pemuda yang mana yang nak dibawanya. Hari itu kalau cuman pemuda, oh saya cuman ingin merangkul pemuda dan lain-lain, tapi tidak memperdulikan setiap apa yang diinginkan pemuda, itu saya kira akan nol Pak. Cara melihatnya sebenarnya gampang Pak. Kosong lah Nah, maksudnya. kalau paling gampangnya adalah ketika dia ingin kita ikut serta dalamnya, apakah semua pemikiran-pemikiran ataupun konsep-konsep baru ataupun rencana-rencana program yang baru kita ya apakah sudah diakomodatifnya belum? Iya. Atau sudah sebelum dia jadi bahkan harusnya udah diakomodir. Sebelum kami jadi pun bahkan dah kerja ya kayak Maksudnya kalau pemuda mintanya begitu, Oh, begitulah yang akan kami berikan. Iya. Nah, iya yang paling gampang harusnya dilihat. Makanya ketika mahasiswa atau lain itu muda. ketika pemuda mahasiswa itu udah lama aja diam dah Pak. Jadi pemuda ya harusnya pemuda ya. Gak boleh diri kayak sebenarnya. Udah boleh pemuda ya harusnya harusnya ya, ketika ada isu pemuda diangkat, hal yang paling kedepankan adalah berikan tantangan kepada orangnya. Ya. Apa orangnya bisa mengakomodir apa tantangan yang telah kita berikan. Oh kalah lah kalau kami udah jadi itu kan kami belum punya kekuasaan dan lain-lain. Bukan dia cara menjawabnya, tapi berikan ruang untuk dia ikut langsung untuk melihat dari apa yang tadi ditawarkannya. Iya. Ya udah cukup untuk kan pemuda. Kalau kita daan kan Pak, saya rasa pemuda hari itu hanya dijadikan suatu pengelompokan massa dan akan digerakkan kepada suatu hal atau kepada salah satu kepentingan lah pokoknya. Kepentingan pribadi orang diselimuti dengan kepentingan banyak. Yang lebih bagus itu adalah kepentingan banyak yang memang harus kita kedepankan dalam demokrasi seperti ya Pak. Saya rasa setuju sih dengan Bung Hafiz tuh ya. Karena khususnya di sama saya Bung Hafiz. Kalau kita lihat kan malah pemuda-pemuda seperti kita itu kan memang kita lihat tingkat literasinya saya rasa pun masih sering termakan isu liar.
Ya. Bola liar weh. Bola liar. Nah, iya Dilempar kan. isu Nah, langsung kalau deh. ditelan Mentah-mentah ya. mentah-mentah, Nah. akhirnya terbakar. Jadi Nah. apalagi itu dengan dekatnya pilkada tuh kan, Seleti pun banyak Permainan seperti ya. permainan seperti ya, black Oh. campaign dan lain sebagainya lah kan khususnya. Oh. Apalagi kalau yang kita lihat viral-viral sebelum itu kan, Oh. yang ada demo di Jakarta ya. Iya, Ah. aku udah tahu ya. Iya. Aku mau baca tadi di situ. Oh, tadi aku. Tadi saya lihat dari pihak juga. Oh, iya. Dari Humas KMKS tadi ya. Oh, dilihatkan Udah ya ya. Bang, itu ada yang viral tuh Ada waktunya. yang viral, Wah, oke lah. gitu kan. Ah. Salah satu kan waktu ya Seleti ya. Mungkin ada gimana ya pandangan karena episode lah terkait hal ini lah. Aku ada baca juga tanggapan dari salah satu orang praktisi hukum di Pontianak. Iya. Terkait hal ya, jangan hukumnya dijadikan bahan politisasi lah. Politisasi. Hukum jangan dipolitisasi lah. Saya kira ya tidak baik. Tidak baik kenapa ya? Ya, bukan saya menjuruk kepada salah satu calon. Enggak. Betul. Tidak baiknya adalah bahwa apakah hari ini pemuda Sambas tidak sepeduli itu sampai pada akhirnya harus ada orang lain yang menyuarakan. Saya kira barang-barang itu kan tidak terdengar kita Pak, dan kita tidak mengetahui ya. Kita tidak dilihatkan dan tidak dilibatkan. Dan itu ada plus minusnya Pak. Posisi negatifnya adalah bahwa tidak ada kasus mahasiswa Sambas ataupun pemuda Sambas yang mengikuti itu. Yang Iya. kedua adalah itu adalah dosa kita juga Pak, tidak mencari tahu. Betul. Jadi nalar kritisnya pemuda hari itu ya sudah mulai menurun dengan dihadapkan dengan banyak masalah. Itu sebenarnya penggiringan aja kepada setiap udah mau pilkada pasti program-programnya yang dikomentari. Maksud saya adalah yang lalu biarlah berlalu. Nah, pasti saya kalau yang lalu biarlah berlalu. Sekarang kita lahirkan program-program yang baik. Oke lah kita evaluasi, enggak masalah. Enggak masalah kita evaluasi dari A sampai Z, dari program yang pertama sampai yang terakhir kita evaluasi, enggak jadi masalah. Tapi bukan hanya kita stuck sampai di evaluasi. Ya. Kritik kita ya harus sampai kepada kalau perjalanan waktunya ke depan. Hari itu saya lihat masih banyak kritik-kritiknya selalu menjuruk kepada personal. Harusnya kritiknya diberikan kepada kelembagaan. Kita tidak boleh ketika menghadapi pilkada atau pemilu ya pemuda ya terlalu sentimen kepada individual. Salah. Yang harusnya ya hari itu adalah kelembagaan. Kalau hari itu pemerintah Kabupaten Sambas, jangan hanya kita ajukan kepada Bupati misalnya kan. bupati atau kita padahkan ke dewannya. Enggak. Padahal semua unsur. Iya kesalahan kita kenapa tidak ikut serta dalam memilih. Ya. Makanya kalau pada hari itu ketika kita ikut dari awal tuh Pak harusnya kalau pemuda ikut dari awal, makanya kalau sampai ke depannya kita apalagi dilibatkan dan kita kalaupun tidak dilibatkan kita berhak Pak untuk marah. Betul. Karena aku yang memilih kalian, kalian harus berpihak kepada kami. Kalau semua kepentingan kami tidak diakomodir, maka yang akan kita berhak untuk memberikan kritik-kritik. Dan sebenarnya kalaupun daerah maju ya, harusnya memang nuansa kritiknya harus selalu ada, Pak. Ya. Kalau Sambas saya lihat kritik-kritiknya hanya momentum. Mungkin karena saya lihat berita-berita gini pun dah kurang kan. Harusnya hal-hal kecil pun udah menjadi dikritik karena apa tadi kita check and balance. Iya. Kita pemuda check and balance. Kita harus selalu melihat perjalanan pembangunan daerah kita. Apalagi kalaupun KMKS lebih fokusnya kepada pembangunan daerah kan, sumber dayanya dengan organisasi itu sebenarnya kalau kita kolaborasi lebih bagus, Pak. Cantik ya. Nah, Saya kira-kira itu. bisa lah harusnya. Tapi kan kolaborasi kita, Bos. Sering kita sering kolaborasi. Tahun 2022. 2022 di aksi kita kolaborasi ada masih. Tapi foto saya sih anda sih Pak. Alah. Udah. Saya megang toa di sini Pak. Aduh. Masih dengan rambut masih ada ya? gondrong, Masih membakas membakas ya Pak. dikit ya dan Dan dia Pak, maksud saya kajian-kajian seperti ya, kita kurangnya adalah bahwa kita pun juga sebenarnya salah. Kita hanya di momentum tertentu saja kita memberikan pemahaman betul. kepada pemuda. Harusnya kajian-kajian yang kita berikan seperti aksi kita di 2022 ya harus kita jalankan terus Pak. Maupun semua dinas, bukan berarti kita semuanya nak kita hantam bukan, tapi semuanya nak kita check and balance. Bukan hanya satu kedinasan atau satu instansi aja yang perlu kita kritik. Banyak hari itu yang sebenarnya kita perlu kritik kita beserta dengan saran. Tapi ada juga yang bilang Pak logikanya begitu. Kalaupun sarannya juga harus dari kami. ya. Untuk kenapa kita digaji ini kan ada kan Pak. Ada lah, Bos. Iya siapa yang ngomong Pak? Rocky Gerung. Rocky Gerung. Ya panutan oposisi Oposisi. Indonesia. Maksud saya begini, maksud saya adalah kita kritik sebagai supaya dia membenahi barangnya supaya tidak jadi keterlanjuran dan
kebiasaan lah kayak Iya, iya. ya udahlah gimana lah Menjadi- Hudi. menjadi habit Kan lah, ya. menjadi habit. Menjadi habit kayak Pak. Hmm. Pokoknya pakai bahasa gimana lah Hudi. Ya iya yang saya indahkan. apa iya bahasa ini? Pasrah we. Pasrah, terlalu pasrah. Nah, gimana Pak? Tapi gitu terkait apa tadi masuk ke dalam ranah lembaga, khususnya kita kan sering Hmm. karena mungkin momentum pilkada tuh jadi sentimen terhadap organisasi yang mengkritik tuh semakin kuat. Ya. Orang-orang yang di luar sana ataupun masyarakat itu pun tidak bisa membedakan mana yang kita kritik secara lembaga, mana yang kita kritik secara pribadi. Nah, Ya. khususnya kan kalau misalnya kita dah bicara tentang Pemda, kita kan bicara tentang kelembagaannya, seluruh unsurnya. Seluruh unsur di Betul lah. dalamnya. Ya. Nah, dan antum pun saya rasa pasti merasakannya. Rasakan ya? Nah, apabila kita kritik barang itu kan lembaga, Oh, otomatis tetap menjurus ke satu nama satu nama. Ya, pimpinannya kan. pimpinan kan selalu seperti ya. Oh. Dan ya gimana menurut antum ya? Karena sentimen itu kan sangat sangat kuatnya nih pilkada tuh ya. Makanya sebenarnya hal yang paling bahaya adalah sentimental kepada individual. Saya bahas lagi kembali Ya. bahwa harusnya sebenarnya pemuda hari itu lebih melihat bukan kepada fokusnya ke sih. Makanya tadi yang udah lalu biarkan berlalu karena ini tidak bisa kita ulang lagi. Mana program yang perlu kita jalankan kembali dan perlu evaluasi. Yang harus kita kritik Pak. Misalnya ada program satu bagus tapi tidak berjalan dengan baik. Nah, barang iyalah yang kita kritik sebagai apa? Sebagai tantangan untuk Pemda berikutnya bahwa kami masih mau melanjutkan program itu, tapi dengan beberapa catatan. Dan itulah hasil daripada kajian kami dan kritik kami. Makanya sebenarnya pemuda ya harus berpikir seperti iya, bukan berpikir bahwa oh si Ano itu adalah begitu, si Ano adalah begitu. Bukan gitu. Cara berpikirnya adalah apakah orang tersebut mampu membawa apa yang nak kita sampaikan itu tadi Ya. dari draft list kita yang udah kita buat ataupun yang sudah kita kaji, apakah dia mampu untuk melaksanakan ia di 5 tahun ke depan. Mampu, kalaupun cuma ngomong mampu, saya pun mampu ngomong Pak. Betul. Tapi dengan bukti apa? Dengan bukti bahwa setelah dia menjabat 1 tahun ataupun 2 tahun setelah ia semuanya sudah mulai terhasil satu persatu. Bukan lebih kepada hal yang tidak dibahas waktu kampanye atau apa yang telah kita berikan tantangan. Wes. Makanya hal yang paling seru sebenarnya Pak menghadapi pilkada itu pemuda ya harus sebenarnya saya bukan menjuru kepada salah satu presiden Pak I. Betul. Sebenarnya desak Anies ya bagus Pak. Betul, saya setuju. Setuju enggak? Setuju. Nah, walaupun kita bukan pendukungnya Betul. Pak. Iya. Tapi kegiatannya bagus Ya, karena apa konsepnya ya? bagus. Konsepnya bagus karena kita tadi saya sepedahkan pemuda kan yang cuma minta dilibatkan dan Betul. minta semua apa yang disampaikannya didengar Hmm. dan dijalankan, bukan hanya cukup didengar. Maka mendengar aja ya udah lebih baik untuk menenangkan para pemuda. Betul. Dan kemudian dijawab. Dijawab. Nah, Ah. dan didiamkan. Dan didiamkan Nah, kan walaupun dia belum bisa melaksanakannya. Oh, betul. Karena tadi karena politik dan demokrasi gitu itu adalah kekuasaan. Karena apa yang kita sampaikan hari itu belum sampai pada titiknya dan belum bisa dijalankannya. Nah, semoga saya kira ada terobosan-terobosan seperti yang dilakukan oleh para pimpinan calon daerah, bukan hanya Sambas, bahkan gubernur, bahkan bupati-bupati di setiap kabupaten kota yang ada di Kalimantan Barat. Supaya apa? Tidaklah hanya dengan berbentuk narasi bahwa IPM kita sudah mulai naik. Ya. Kalau saya pengen bahas tuh Pak banyak Pak, namun luas, tapi saya tidak mau bahas. Jadi Dari IPM apa yang saya bahas, tapi saya tidak mau Pak. mungkin di part selanjutnya ya kalau. Di part selanjutnya. Jadi Sebenarnya itu part pembuka tuh. Pembuka ya, Pak. Karena itu kan gitu podcast itu kan agak panas itu pada semakin mulai. berjalan gitu itu saya pun udah mulai panas deh. Oh, Nah, jadi semakin banyaknya kalau podcast itu ya mungkin itulah salah satu fungsinya saya harap. Jadi podcast Rumah Juang itu menjadi sarana aspirasi ya, yang sangat aspiratif lah saya rasa tanpa ada batasan lah. ya. Nah, kecuali Memang suara pemuda yang memang betul. disuarakan untuk pembangunan daerahnya, ya untuk kan? apapun lah hal-hal yang kritik dan sebagainya yang memang bagus untuk pembangunan dan kemajuan daerah kita, Ya. saya rasa memang harus disampaikan. Nah, kan ya seperti ya. Oke. Mungkin durasi Pak Hafiz. Ya. Aduh. Closing statement boleh? Oke, closing statement. Menjadi muda itu adalah suatu anugerah yang maksudnya bukan hanya sekedar menjadi pemuda ya, tapi menjadi pemuda yang berguna untuk daerah ataupun bahkan bangsa dan negaranya. Itu adalah anugerah yang terbaik yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita. Maka hari itu menuju Pilkada 2024, mari kita bersama-sama jaga kedamaian pilkada dengan mulai kita mencerdaskan diri kita, dimulai dari membedah visi misinya sampai bagaimana koalisi kepentingannya,
Karena ini dalam maju untuk pilkada pendaftaran Kala Epa harus menggunakan koalisi, walaupun kita di Sambas ada independen. Ada ya. Nah, makanya saya kira walaupun independen ataupun diusung dari partai, yang harus kita lihat adalah visi misinya apakah sudah mengakomodir kepentingan pemuda atau belum. Dan akan lebih cantik kalau misalnya kita memberikan tantangan yang besar untuk menyelesaikan sejumlah permasalahan. Mungkin ya aja Pak dari Rumah Kejuangan titip derap langkah perjuangannya di podcast Rumah Juang. Oke, Pak. Pertanyaan saya terakhir. Ya. Dari yang antum sebutkan tadi. Karena kan 3 yang kita dengar tuh. Siapa yang kira-kira sudah nampak mengakomodir? Mengakomodir. Sampai hari itu Pak, kalau secara pribadi belum ada yang mengakomodir secara penuh. Maksudnya membiarkan pemuda untuk menentukan pilihannya. Ya. Semuanya dari 3 paslonnya belum ada yang melibatkan satupun. Kalaupun memang dia melibatkan, harusnya dia harus ada menggandeng beberapa pemuda yang dibilang tokoh untuk menjadi penggandeng-penggandengnya. Saya kira selalu melihat koalisi partai dan lain-lain yang masih. Saya kira masih terlalu dinamis Pak untuk bicara hal ini. Karena kita pendaftarannya masih di bulan Agustus tanggal 23 sampai 27 kalau tidak salah. September pokoknya kan. Di bulan Agustus Pak. Agustus. Pendaftarannya di bulan Agustus tanggal 23 sampai 27 kalau tidak salah. Kalau salah mohon maaf KPU Kalbar. Saya lihat tahapan seperti ya Pak, tahapan. Betul. Jadi masih sangat dinamis menuju Agustus. Jadi kita lihat aja perkembangannya dan selalu kita pantau. Ialah fungsi pemuda memantau. Betul. Karena kita nak dilibatkan. Kita selalu monitor Ya. Pak, selalu monitor. Siapa yang akan mengakomodir? Salah satu cara kita selalu memantau. Ya, selalu memantau. Biarpun kita diam. Walaupun kita diam. Yang diam hati-hati. Hati-hati Pak. yang diam ya. yang Biasa yang jadi ya. Mungkin sekian dari podcast Rumah Juang KMKS. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga itu bisa manfaat untuk kawan-kawan pemuda. Dan kalau misalnya saya pasti ada plus dan pro dan kontra. Ya, tentunya. pasti. Kalau bisa disaring dan sebagainya. Kalau misalnya ada pertanyaan silakan tanya ke Kolom kontak person yang ada di bawah. Oh iya, ditanyakan dan di kolom komentar Pak. Boleh di kolom Boleh komentar. di kolom komentar. Nah, WA langsung boleh di Humas KMKS atau nak langsung ke Kanda Hafiz. Ando. Apa Anong? Bung? IG-nya IG-nya apa? IG-nya Rumah Kejuangan. Rumah Kejuangan dan IG pribadi. Mungkin ada yang tertarik. Habis oseng 24. Habis oseng 24 boleh ya. Pakai P, pakai Z. Aja. Oke, bersama saya Dimas Yusanda dan sampai jumpa.